Saya lanjutkan pada nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, di sini jika kita berbicara kuadran, berarti otomatis nanti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, untuk kuadran 1, ini adalah bagiannya dari kuadran 1, ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Saya hanya mengingatkan saja untuk keterangan dari kuadran 1 terlebih dahulu. Untuk keterangannya, untuk penjelasannya itu ada di gambar di sebelah kiri ya, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di kuadran 1 ini ada titik A. Titik A itu adalah letaknya di X, Y. Kemudian ini adalah titik 0,0. Kita tarik garis dulu dari 0,0 ke X, Y seperti itu. Nah, sedemikian sehingga ini adalah garisnya ya. Garisnya nanti panjangnya itu adalah sebesar R. Nah, untuk sudutnya ini adalah membentuk sudut ya sebesar alfa. Nah, kalau kita cek di sini itu absisnya itu positif. Absis itu yang mana? Absis itu nilai dari X-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini adalah plus ya, ini adalah nilai dari X-nya. Kemudian ordinatnya itu positif. Ordinat itu adalah nilai dari Y-nya. Ini adalah ordinatnya bernilai positif. Kemudian jari-jari itu bernilai positif. Ini adalah nilai dari jari-jarinya yaitu positif dia. Nah, kemudian kita dapatkan di sini sin alfa itu adalah sama dengan Y per R sama dengan plus per plus ya. Positif per positif itu adalah sama dengan positif. Kemudian cos alfa itu adalah X per R. Nah, karena nilainya plus dibagi plus itu hasilnya nanti plus. Kemudian tangen alfa itu adalah Y per X sama dengan plus per plus itu hasilnya adalah plus. Kemudian kosekan alfa itu adalah R per Y. Plus dibagi plus itu adalah sama dengan plus. Nah, kemudian ada sekan alfa itu adalah sama dengan R per X plus dibagi plus sama dengan plus. Kemudian kotangan alfa itu ada X per Y sama dengan plus dibagi plus sama dengan plus di situ. Nah, saya lanjutkan pada kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2, kita mengingat lagi ya, untuk kuadran 2 berarti letaknya ada di sini. Nah, ada sumbu X dan sumbu Y tetap ya. Di sini ada titik A. Nah, untuk titik A di sini itu ada min X, Y karena X-nya di sini dia bernilai negatif. Sedangkan di sini Y-nya itu adalah bernilai positif. Seperti itu. Nah, kemudian R-nya di sini nanti bernilai positif. Kemudian ini adalah nilai dari besarnya alfa. Besarnya sudut alfa. Nah, jika di sini kalau kita lihat tadi itu adalah absisnya, ini adalah absis ya, ini adalah bernilai negatif. Kemudian ordinatnya itu adalah bernilai positif. Kemudian jari-jarinya itu nilainya adalah positif. Nah, sedemikian sehingga nanti diperoleh sinus alfa itu sebesar plus ya di sini. Besarnya kosekan kosinus ya maksudnya. Kosinus alfa itu adalah sama dengan negatif. Kosekan alfa itu adalah sama dengan positif nantinya. Kemudian sekan alfa itu adalah sama dengan negatif. Kemudian diperoleh tangan alfa itu juga negatif. Kemudian kotangan alfa itu adalah negatif. Nah, di sini untuk kuadran 3 saya jelaskan ya, untuk kuadran 3 di sini ada sumbu X dan sumbu Y, ini adalah merupakan kuadran 3. Nah, di sini ada titik A. Nah, titik A itu letaknya di min X, min Y. Nah, kemudian besarnya di sini itu adalah alfa. Nah, ini adalah panjang dari R. Nah, berarti di sini untuk absisnya ya.
absisnya di situ bernilai negatif, kemudian ordinatnya di sini bernilai negatif. Nah, jari-jarinya bernilai positif. Nah, sedemikian sehingga nanti sinus alfa itu diperoleh negatif, kosinus alfa itu adalah negatif, tangen alfa itu adalah positif, kemudian kosekan alfa itu adalah negatif, sekan alfa sendiri itu adalah negatif, dan kotangen alfa itu adalah positif. Kemudian kita lanjut pada kuadran 4. Nah, untuk kuadran 4 di sini nanti diperoleh absisnya positif. Ya, ini adalah positif ya, plus dia. Kemudian ordinatnya dia negatif. Dan jari-jarinya dia positif. Ini adalah besar sudut dari alfa. Nah, bisa dilihat sendiri untuk sinus sampai kotangennya diperoleh seberapa besar di situ. Nah, dari tabel di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ya. Ini adalah kesimpulannya. Nah, kalau kita di tabel ya di sini ya. Saya ingatkan dulu untuk kesimpulannya itu adalah semua sindikat tangannya kosong. Ya, jadi ini untuk kuadran 1 yang positif di sini ya. Ini ada semua itu untuk kuadran 1 yang positif. Kemudian yang positif juga itu ada sin di situ yang positif ya di kuadran 2. Kemudian yang di kuadran 3 itu tangan yang positif. Kemudian di kuadran 4 itu adalah cos yang bernilai positif. Saya lanjutkan. Ini adalah keterangan yang di atas tadi. Nah, di sini contoh 4.3 di situ diketahui sinus alfa itu adalah sama dengan 3/5. Nah, alfa di kuadran 2 ya. Berarti di sini ya. Di sini alfanya. Kemudian berarti dia merupakan sudut tumpul. Nah, tentukan nilai sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, di sini yang harus kita cek di sini pada sinus alfa. Itu ada apa saja? Sinus itu hubungannya dengan depan per miring. Kalau hubungannya dengan depan berarti dia hubungannya dengan ordinat atau Y. Kemudian R-nya itu adalah 5. Y-nya 3 dan R-nya 5. Nah, kemudian yang dicari nanti itu adalah X. X itu adalah sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25 min 9. Jadi nanti sama dengan plus minus akar 16. Diperoleh plus minus 4 itu adalah sebagai X-nya, besarnya X. Nah, di sini karena di kuadran 2 maka nilai X-nya ya, karena di kuadran 2 itu nilai X-nya itu adalah minus 4. Ini absisnya minus. Nah, sehingga ya sekan alfa itu adalah 5 per min 4. Kemudian kosekan alfa itu adalah 5/3, kotangen alfa itu adalah min 4/3. Untuk contoh 4.4, misalkan diketahui segitiga ABC dengan D pada sisi BC, seperti gambar di samping di bawah ini ya. Bila sudut BAD, ini adalah BAD itu sebesar 18 derajat dan sudut DAC itu adalah 10 derajat, maka tentukan panjang dari ini. Berarti untuk panjang dari D itu adalah BC
BC dikurangi dengan BD. BC saya kurangi dengan BD. Itu adalah nanti diperoleh panjang D-nya. Nah, dari sini kita mencari terlebih dahulu nilai dari BC. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk BC itu hubungannya dengan segitiga BAC. Ya, ini ada BC merupakan depannya dari sudut 28 derajat. Kemudian AB ini adalah merupakan sampingnya dari sudut 28 derajat. Nah, depan dan samping berarti hubungannya dengan tangen. Jadi sudut tangen BAC itu adalah sudut BAC itu adalah BC per AB. Nah, jadi diperoleh di sini tangen 28 derajat itu adalah BC per 8. Nah, kita dapat menggunakan kalkulator ya untuk mencari nilai dari tangen 28 derajat, yaitu 0,532. Sehingga diperoleh 0,532 itu adalah sama dengan BC per 8. Nah, di sini untuk kedua ruas saya kalikan dengan 8 ya, sehingga nanti diperoleh BC-nya itu adalah 4,256 cm. Nah, kalau sudah diketahui BC kan tadi ya, kita akan mencari BD. Nah, ini BD ini merupakan ya depannya dari sudut 18 derajat. Nah, kemudian sampingnya itu 8 cm. Sampingnya dari sudut 18 derajat itu adalah 8 cm, karena di sini hubungannya dengan depan per samping, berarti otomatis hubungannya nanti dengan fungsi tangen. Jadi diperoleh tangen sudut BAD itu adalah sama dengan BD per AB. Nah, tangen 18 derajat itu adalah sama dengan BD per 8. Nah, diperoleh di sini 0,325 itu adalah sebagai nilai dari tangen 18 ya. Tangen 18 derajat. Nah, sedemikian sehingga diperoleh 0,325 itu adalah sama dengan BD per 8. Nah, BD-nya nanti diperoleh 2,6 cm. Nah, sehingga di sini kita substitusikan atau kita masukkan pada rumus utama, yaitu D sama dengan BC per BD. Nah, sehingga diperoleh D-nya itu adalah 1,656 cm. Jadi panjang D itu adalah 1,656 cm. Saya lanjutkan pada contoh 4.5 di situ. Ya, dalam ekor burung seperti berikut. Ini gambarnya ya, di bawah ini itu yang diminta itu adalah jarak X. Jarak X berarti otomatis dari titik ini sampai titik ini. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambarnya ya, itu X nanti itu adalah sama dengan 6 ditambah dengan 2K. Ini adalah rumusnya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai K, tadi kan yang masih belum diketahui adalah nilai K sendiri. Anda hanya perlu meninjau salah satu bagian ekor pesawat. Karena di sini itu simetris ya dia, yang sudut yang di sebelah kanan itu sama dengan sudut yang di sebelah kiri. Nah, berikut adalah hasil tinjauan dari salah satu bagian ekor pesawat ya. K itu adalah sama dengan, kalau kita cek di sini gambarnya, ya, ini adalah panjangnya itu R. Kemudian di sini panjangnya itu adalah D. Berarti K itu adalah sama dengan R dijumlahkan dengan D. Ini adalah gambarnya yang ada di bawah. Nah, untuk R-nya di sini sudah diperoleh ya. R-nya itu adalah 2 cm. Tinggal kita mencari D-nya. Nah, sedemikian sehingga kalau kita harus mencari D di sini berarti otomatis yang harus diketahui di sini juga
sudutnya itu adalah sebesar setengahnya dari sudut 60 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, di sini hubungannya dengan depan per samping, berarti depan per samping itu adalah tangen. Jadi tangen 30 derajat itu sama dengan R per D. Nah, tangen 30 derajat itu adalah sama dengan 2 per D. Nah, nanti D-nya diperoleh, ya, D-nya itu adalah 2 akar 3. Kita substitusikan pada nilai K-nya. Nah, sedemikian sehingga nanti diperoleh itu jaraknya yaitu X sama dengan, ya, X sama dengan 6 ditambah dengan 2K. Nah, sedemikian sehingga nanti diperoleh X-nya itu adalah 10 ditambah dengan 4 akar 3 cm. Saya lanjutkan pada rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Ya. Nah, di sini ada kuadran 1 ya. Untuk kuadran 1 itu ada sin 90 derajat dikurangi dengan alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian cos 90 derajat dikurangi dengan alfa itu adalah sin alfa di sini. Tangen 90 derajat dikurangi dengan alfa itu kotangen alfa. Kemudian untuk kosekan 90 derajat dikurangi dengan alfa itu adalah sekan alfa. Kemudian sekan 90 derajat dikurangi dengan alfa itu adalah kosekan alfa. Kemudian ada lagi kotangen 90 derajat dikurangi dengan alfa itu adalah tangen alfa. Saya lanjutkan pada kuadran 2 di sini. Untuk kuadran 2 itu ada sinus 90 derajat ditambah dengan alfa itu adalah cos alfa. Kita cek untuk yang ada nanti bisa untuk cos 90 derajat ditambah dengan alfa itu adalah min sinus alfa. Jadi yang di kuadran 2 di sini yang plus itu hanya sinnya. Jadi nanti harus kita cek di sini ya. Itu yang menentukan plus minus itu adalah yang rumus di awal. Nah, kalau sudah tangen 90 derajat itu adalah min kotangen alfa. Kemudian yang di sini plus juga itu adalah kosekan, karena kosekan di sini adalah kebalikan dari sinus. Nah, kosekan 90 derajat ditambah dengan alfa itu adalah sekan alfa, dan sampai kita dapatkan kotangennya. 90 derajat ditambah dengan alfa itu adalah minus tangen alfa. Nah, di sini ya, kita lanjutkan pada rumus yang ada di sebelah kanannya, yaitu sinus 180 derajat dikurangi dengan alfa itu adalah sin alfa. Nah, yang membedakan di sini ya, kalau kita ada hubungannya dengan 90 derajat berarti otomatis sinus itu menjadi cos. Kalau ada hubungannya dengan 180 derajat berarti sin itu tetap menjadi sin. Nah, untuk plus dan minusnya itu nanti silakan dicek dulu untuk rumus awalnya itu hubungannya dengan sin atau cos. Kalau untuk di kuadran 1 karena rumus awalnya itu adalah sin berarti dia bernilai plus. Selain sin nanti selain sin dan kosekan di situ dia bernilai minus seperti itu. Ya, saya lanjutkan pada kuadran 3. Untuk kuadran 3 itu yang bernilai plus itu adalah tangen dan kotangen. Nah, karena di sini hubungannya dengan 180 derajat yang di sebelah kiri ya, itu dia tidak mengubah sinus dan kosinusnya. Jadi sin tetap menjadi sin. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada sin 270 derajat dikurangi dengan alfa itu adalah sama dengan min cos alfa. Nah, karena di sini dia berubah karena hubungannya dengan 270 derajat seperti itu. Nah, yang positif di sini itu adalah tangen dan kotangen. Nah, saya lanjutkan pada kuadran 4. Ya, di sini ada sinus 270 derajat ditambah dengan alfa
itu adalah min cos alfa. Karena hubungannya dengan 270 derajat, maka sinus menjadi cos. Nah, untuk kuadran 2 harus kita cek ya, untuk yang plus itu hanya cos dan secant, yang lainnya minus. Kemudian ada lagi untuk kuadran 4 kita juga menggunakan rumus sin 360 derajat dikurangi dengan alfa, itu adalah min sin alfa. Karena hubungannya dengan 360 derajat maka tidak mengubah sin dan cosnya. Jadi sin tetap sin, cos jadi cos. Cos tetap cos ya di situ. Karena di sini kuadran 2, karena di sini kuadran 4, maka untuk cos itu bernilai cos dan secant ya. Di situ bernilai positif. Saya lanjutkan untuk rumus sudut negatif ya. Di sini itu ada sin negatif alfa itu adalah sama dengan min sin alfa, kemudian cos min alfa itu adalah sama dengan cos alfa. Tangan min alfa itu adalah sama dengan min tangan alfa, kosekan min alfa itu adalah sama dengan min kosekan alfa. Kemudian sekan min alfa itu adalah sekan alfa, kemudian kotangan min alfa itu adalah min kotangan alfa. Seperti itu. Nah, di sini untuk rumus sudut lebih dari 360 derajat. Nah, untuk rumusnya bisa dicek sendiri ya. Nah, contoh 4.6. Hitunglah nilai-nilai trigonometri berikut. Nah, itu ada A, yaitu sin 158 derajat. Nah, kita cek di sini ya, sinus 158 derajat itu adalah sama dengan sinus 180 derajat dikurangi dengan 22 derajat. Nah, karena hubungannya dengan 180 derajat, maka dia tidak mengubah sinusnya. Nah, kita cek ya di sini untuk letaknya 158 derajat. Itu ada di kuadran 2. Karena ada di kuadran 2, maka sinusnya itu bernilai plus. Sedemikian sehingga nanti diperoleh sinus 22 derajat itu adalah 0,3746. Nah, saya lanjutkan untuk yang B. Di sini ada tangan 289 derajat itu adalah diperoleh menjadi ya tangan 360 derajat dikurangi dengan 71 derajat. Nah, kita cek di sini untuk tangan sudut dari 280 derajat itu ada di kuadran 4 ya. Ada di kuadran 4. Dan di sini saya cek dulu. Ini adalah 0, ini adalah 90 derajat, ini adalah 180 derajat, dan ini adalah 270 derajat. Karena 289 itu letaknya ada di sebelah kanannya 270, maka itu letaknya ada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 yang hanya bernilai positif itu adalah kosinus dan sekan. Ya, maka untuk tangan di sini dia bernilai negatif. Jadi diperoleh sama dengan min tangan 71 derajat itu adalah minus 2,9042. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan pada pembahasan grafik fungsi trigonometri. Nah, salah satu metode pembuatan grafik fungsi trigonometri adalah dengan menyatakan harga-harga pada titik-titik sesuai interval tertentu dan selanjutnya menghubungkan titik-titik tersebut secara kontinu. Grafik-grafik berikut dibuat atas dasar tabel 1 dan 2 dengan lebar interval, yaitu lebarnya ya, itu adalah 15 derajat dan 30 derajat. Nah, di sini untuk grafik Y sama dengan sin A, ya, itu ada 0 derajat, berarti sin 0 derajat itu adalah sama dengan 0. Kemudian ada lagi sin dari 30 derajat itu adalah 0,5 sampai kita dapatkan sin dari 360 derajat itu adalah 0.
Nah, nanti ini adalah grafik dari tabel-tabel tersebut. Grafik dari tabel tersebut ya. Kemudian ada grafik Y sama dengan cos alfa. Maksudnya grafik Y sama dengan cos A. Nah, di sini saat 0 derajat maka cos A itu adalah sebesar 1. Saat 15 derajat maka cos 15 derajat itu adalah 0,966. Seperti itu sampai kita dapatkan cos dari 360 derajat itu adalah bernilai 1. Ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan cos A.